Kowe lek ono koncone enak ngene iki. Wah, kita gorek. Apa ya? Main-mainnya pinggir jurang gitu ya. Upload tuh harus jam 9, 12. Udah nggak relate. Berarti jam upload udah nggak relate lagi. Wali kota yang diinginin itu dari zamannya Banton sampai mungkin nggak ngomong PJ ya, berarti ngomongin wali kota yang sekarang. Sedikit kelemahannya adalah satu, komunikasi publik. Aduh, ngobrol nang ijen kok ijenan ngene iki gak asik ya. Kowe lek ono koncone enak ngene iki. Wah, kita gorek. Podo ireng-irengi. Wah, asik. Apa kabar? Baik. Mas Lanang. Ini obrolan arek lanang. Enak. Real kan ya? Real. Mas Lanang, mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau mungkin juga tapi pasti tahu karyanya Mas Lanang. Salah satunya, intronya kayak gini nih. Kembali lagi di pengen biar view-nya bisa 100.000. Iya. Bener Mas ya? Bener. Iya. Boleh diceritakan dulu Mas, karya-karya apa aja dulu kan? Kalau saya tahunya kan pernah di MLI. Betul. MLI. Terus apa lagi nih Mas? Boleh, monggo. Dulu dari 2018 akhir, maksudnya masuknya itu 18 akhir sampai 2023 awal kemarin itu di MLI. Jadi kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahunan ya. Kalau dihitung, atau ya 4 tahun maksudnya. Ya 4 tahun lah, 4 tahunan lah. 4 tahun lah. Itu belum kehitung masa probasi. Ada probationnya. Ada probationnya juga. Ada probationnya. Jadi sebelumnya sah masuk itu ada probationnya. Tapi keren loh. Maksudnya kayak Mas Lanang aslinya Malang nggak Mas ya? Asli Malang. Asli Malang sampai merantau ke Bandung, sampai ke Jakarta, kenal MLI gitu kan. Berarti tahu dong formulanya gimana MLI bisa sampai meledak gitu kan? Kurang lebih tahu, tapi kan memang bukan pekerjaan sendirian ya. Dari MLI itu belajar banyak dan yang aku sadari bukan pekerjaan seorang diri gitu. Walaupun memang di MLI kalau lihat di sosmed itu kan Patrick sentris apa tapi pengalamannya Bang Pet itu yang jadi apa ya, kurasi atau standar kerja ke teman-teman. Tapi sebelumnya kan memang stand up komedian juga kan? Siapa? Patrick? Bukan. Enggak. Oh, aku ya. Komik juga kan? Ya. Komunitas juga. Justru emang kalau masuk ML itu syarat utamanya harus lucu, skill ke belakangan. harus lucu. Skill ke belakangan. Tapi kan kalau berkomedi atau melucu sama menjual komedi kan dua hal yang beda tuh Mas. Beda, betul. Beda. Apa tuh Mas? Gimana? Bedanya ya. Kalau pokoknya intinya komedi itu kan butuh konteks atau butuh objek. Iya. Nah, tinggal jualnya di hal itu, apa yang jadi objek kita. Misalkan film, komedi di film. Nah, objek bahan tertawaannya siapa? Nah, apakah bahan tertawaan ini bisa diterima semua orang? Iya. Untuk orang bisa menertawakan itu sama-sama. Gitu. Nah, kalau di MLI kurang lebih bahan tertawaannya itu tentang keresahan atau misalkan kayak apa ya? Main-mainnya pinggir jurang gitu ya? Ya, maksudnya adalah hal-hal yang tidak bisa diungkapkan oleh orang. Nah, itu jadi objek komedi kita. Maksudnya, ih parah lu. Nah, itunya yang akhirnya bisa ditertawakan semua orang karena keresahan bersama. Pernah ingat aku omongannya Paman Coki kan bilang kayak kita tuh sebenarnya nggak yang so edgy atau apa, tapi kayak kita tuh cuma menyuarakan beberapa hal yang orang tuh sebenarnya mau bersuara itu tuh, tapi nggak berani dan takut. Tuh. Akhirnya kita suarakan. Yang menyuarakan Paman Coki. Ya gitu. Ya semacam itu. Jadi kalau menjual komedi juga apanya yang dijual, experience apa yang orang dapatkan. Gitu. Nah, experience nanti berkaitan sama berapa harga yang harus dia bayar untuk mendapatkan experience. Iya. Gitu. Berarti kan juga ceritanya itu kalau nggak salah Mas Lanang pernah ngomong kalau dulu kan ikut juga ngebangun brand atau citranya Muslim, Coki terlibat di situ ya. Ya. Itu
gimana Mas? Maksudnya kan juga kalau bicara komedi yang membawa etnis, Madura, komedian Madura juga beberapa kan ada yang pakai logat-logat Madura gitu kan. Kemudian juga yang ateis. Enggak sih, kayaknya bukan ateis ya, Bang Coki ya? Apa? Agnostik. Agnostik katanya gitu ya. Iya. Itu gimana cara mengemasnya? Apakah dengan nada-nada? Enggak, kalau nada-nada. Nah, yang lucu adalah gini, kalau nada-nada dan ide-ide liar itu mereka rembukan sendiri. Oh, rembukan sendiri. Iya. Nah, kita di dalam tim di bawah pantauan Patrick itu adalah ya tadi mengemasnya supaya ini tuh bagus itu gimana. Nah, yang aku belajar dari keterlibatan itu tadi adalah soal media distribusi. Distribusi. Jadi bisa jadi satu konten itu mungkin yang kita lakukan tuh udah oke. Tapi kenapa nggak viral atau kenapa nggak naik? Ya karena kita nggak punya media distribusinya. Nah, menarik nih. Berarti kan juga kalau kayak gitu orang yang berkonten atau bikin karya kan berarti nggak harus lucu-lucu banget, nggak harus bagus-bagus banget kan? Berarti kan kalau dia mau atau apa kalau dia bisa naik gitu kan berarti kan nggak harus kayak gitu. Ada ininya, ada tanda kutipnya sebenarnya. Iya. Tanda kutipnya adalah di bagian ada marketnya apa enggak itu. Selalu kalau Patrick bilang itu, kamu bikin ide kayak gini, bikin IP kayak gini, ada marketnya apa enggak? Marketnya dulu ya. Siapa yang mau nonton? Terus kedua ketika udah bikin konsisten apa enggak? Kalau di MLI yang sering bikin kan yang punya ide liar tuh Muslim. Iya, Muslim. Dia mau bikin A, B, C, D. Kelihatan sih. Emang. Liar semua gitu. Jadi ya oke, kalau gitu ide liarmu ditaruh di entitas mana? Karena MLI punya banyak entitas. Mau ditaruh di Tretan Universe, mau ditaruh di apa namanya MLI sendiri. MLI sendiri. Mau taruh mana gitu. Karena ngomongin soal IP kan ada budgetnya, ada production seperti apa, effort dan lain-lain. Percuma kalau bikin nggak sukses terus nggak dilanjutin. Iya. Jadi memang banyak tanda kutip dalam artian kalau tadi tanyanya tentang ini kontennya nggak perlu bagus, nggak perlu apa namanya mewah, belum tentu. Karena siapa tahu harus jadi mewah supaya dapat segmennya. Balik lagi marketnya lagi ya tadi ya. Productionnya harus bener-bener rapi untuk dapat sesuatu gitu. Iya. Intinya yang kalau belajar gitu yang ngerti market itu harus kita sendiri. Jadi caranya belajar, gimana cara belajar market kayaknya nggak iso nih podcast saat kita ngobrol gini nggak iso. Harus ikut kelasnya Mas Lanang. Ada guys ya. Enggak, karena pembahasannya intens lah ini Intens, tentang gimana kita kepekaan lihat market, terus ngetes dan ya intinya di media distribusi itu. Karena kadang ada konten-konten juga kan tak potong ya. Jadi kan aku ada akun yang Lanang dan sendiri, terus ada akun yang Mamat Kunci. Mamat Kunci ya. Nah, sebenarnya kan di situ deliver kontennya itu berbeda. Dan tipe kontennya berbeda. Itu juga salah satu riset untuk mencoba sendiri apa yang diterapkan di MLI apakah bisa diterapkan di kota yang kecil kayak gini. Pertama konten-konten dewe Mas. Iya. Kok wes effort bikin konten ini tapi kok view-nya sedikit. Bukan sedikit itu sedikit bukan artian jelek, tapi maksudnya tidak seperti yang tak harapkan. Yang ekspektasinya gitu ya. Dengan effortku segitu harusnya aku dapat segini. Maksudnya kita punya ekspektasi kan. Akhirnya setelah coba dimasukkan ke misalkan paid partnership sama akun yang udah besar, terus masukin ke akun shitpost dan lain-lain. Ternyata responnya bagus. Berarti ternyata kadang kita bikin konten itu bukan soal bagus enggak atau bukan soal productionnya harus sinematik atau kadang enggak tentang itu. Tapi apakah ketika kita nyampein konten itu bisa diterima segmen marketnya apa penontonnya apa enggak? Berarti kalau gitu resep mantap knalpotnya Mas. Berarti kalau resep cara orang misalnya view-nya banyak untuk satu orang misalnya Mas Lanang gitu ya, belum tentu cocok dong buat tak terapin di channelku gitu. Betul banget. Jadi ini fenomenanya karena konten kreator sudah banyak sekali. Jadi ada fase-fasenya. Kalau dulu tahun 2019 ke tahun 2020 sebelum pandemi, itu tuh fase-fase di mana orang tuh udah bisa bedain mana endorse mana enggak. Jadi dulu
ceng-cengan. Artis Iya. kalau ngomong asli gue bukan di endorse, Iya. pasti di endorse. Orang wis aware gitu. Oh, itu bukan. Ya pasti nek kon ngomong asli gue bukan di endorse. Itu Asli pasti guys, di endorse. bukan di endorse, ini cantiknya alami kok. Atau Tapi- ini enak banget. Aku Enak beli banget. setiap Iya. hari. Itu. Pasti koro. HP ini cepet banget loh guys. Aku pakai ini soalnya koneksinya cepat. Padahal pakai iPhone. Ya. Nah, itu kayak gitu-gitu kan orang udah bisa Udah bedain. tahu ya, udah tahu ya. Fase-fase itu udah bisa bedain. Iya, Nah, iya. ketika di fase 2020 ke masa pandemi, Iya. mulai ada revolusi lagi. Orang sudah bisa memilih konten yang mau mereka tonton tuh gimana. Karena mereka banyak di rumah, banyak menghabiskan waktu dengan internet. Akhirnya yang katanya on demand tuh bener-bener on demand. Iya. Jadi sekarang udah nggak relevan lagi. Dari 2019 itu sebenarnya udah nggak relevan lagi kalau misalkan teman-teman ada yang ikut satu seminar atau lihat apa ya, pakar digital marketing gitu di depan panggung atau di video ngomongnya upload tuh harus jam 9, 12. Udah nggak relate. Berarti jam upload udah nggak relate lagi. Udah nggak relate lagi. Terus misalkan harus pakai hashtag Berarti intinya balik lagi ke kontennya itu. Iya. Berarti spesifik banget dong. spesifik ya, makanya harus spesifik. Aku beberapa kali kalau disuruh ngomong soal konten marketing atau ngomong tentang delivery konten, Iya. orang-orang yang jadi audiens bingung semua. Bingung semua itu karena, loh, aku selama ini diajari nggak gini, Mas. Kok beda kan ya? Kok beda? Terus akhirnya orang-orang itu jadi, oh, kompleks ya ngono. Ya karena apa ya? Banyak pakar atau orang yang ngaku digital marketing itu mereka belajarnya dari Google, bukan pelaku. Mereka nggak bikin konten. Bahkan pun mereka bikin konten, yang bikin konten karyawannya, dia sebagai model. Iya. Aduh. Jadi ingat Jadi ini ya, apa namanya? yang pinter sebenarnya karyawannya. Iya. Makanya kalau tahu Luar biasa. inilah seninya ya, di Ijen. seninya ngobrol di Ijen. Nah, kalau misalkan kayak Radit, aku seneng banget. Jadi Radit itu dia kalau ada orang Iya. ngejob ngasih tentang tulisan, yang turun penulisnya Reza. Kalau nyari tentang konten, yang turun Fadil, editornya. Bahkan ada satu kelasnya Radit itu di Zoom waktu itu, waktu pandemi, itu tiga-tiganya turun. Raditnya, penulisnya, si Reza, sama Fadil. Iya. Jadi dari segi apa namanya video editing itu ada Fadil. Ya. Cara mengemasnya gimana, Fadil yang ngomong. Karena Radit mungkin tahu teorinya. Iya. Tapi yang tahu cara Yang ngemasnya, ngerjainnya kan teknisnya si Fadil. Iya. Gimana kayak ambulan, nggak bisa disalahin. Nggak bisa disalahin. Urgent. Gimana juga. Iya. Yang day to day megang dan apa namanya? Pasti editornya gitu editor kan. Iya. Si Fadil. Iya. Dan editor kayak Fadil itu udah bisa membedah ini nggak lucu, ini lucu. Dan Radit udah tahu. Iya. Maksudnya Udah otaknya Raditnya udah nyampe nih di udah otaknya nyampe. Fadil kayak oh ini nih. Iya, jadi Bang Radit lebih nih. fair kayak gitu. Iya. Kadang karena sudah kan gini ya, ini masih keresahan yang sama soal seminar-seminar. Kadang banyak trainer atau fasilitator itu mereka kalau udah di hype yang memang jam terbang tinggi, maksudnya Iya, jam iya. terbang tinggi itu ngomong sini-sini. pagi di jadwal sore banyak. di B, Iya. ada bootcamp dan lain-lain. Iya. Kadang tuh mereka sampai nggak punya waktu buat ngulik. Jadi apa yang ada di pikiran mereka itu masih outdated, masih yang lama lah. lalu, Iya. gitu, prinsipnya. Padahal sekarang kalau ngomongin reels, kalau ngomongin TikTok, Iya. terus nggak berlaku lagi video apa misalkan harus ya apa jenenge kayak jam upload, terus misalkan kayak harus Apa hashtag tadi ya hashtag dikasih itu- ya udah enggak. hashtag itu udah ngaruhnya di terus dulu kayak nggak ada orang ngomong kalau caption itu harus sesuai Iya, SEO, nggak iya. ada. Aku yakin sampai sekarang orang masih ngajarin caption itu harus menarik engagement gitu. Enggak. Sekarang tuh caption itu SEO, SEO, Search Engine Optimization. Nah, Jadi harus ada keywordnya dan lain-lain. gimana itu Mas?
misalnya nih kita ngobrol nih, ya kan? Ya, Ngobrol bagi-bagi, podcast, ya. anggaplah podcast gitu, soal sosial media dan lain-lain gitu. Betul. Nah, Apa captionnya? intinya dulu di apa? Mau ngomongin apa dari video itu. Jadi memang kalau mau bikin podcast, ya kebetulan aku juga kan ada itu kan agensi yang untuk bikin podcast khusus gitu kan. Sama bikin komunitas podcast. Saya diajak kan nih Mas? Boleh, ayo. Jadi mau ikut aja. Aku takutnya kalau ngajak-ngajak ntar enggak. terkesan ya. Kalau mau ikut ikut. Aman nanti aman. Nah itu kita ajarin tentang ngeset podcast di awal. Jadi kadang orang mikir kalau bikin podcast tuh enak lah, duduk rekam langsung ngomong. Iya. Tanya-tanya aja nanti dada gini. Nah itu malah mempersulit sebenarnya. Bener. Malah mempersulit. Malah lebih enak kalau misalkan podcast itu dari awal wis ada TOR-nya, istilahnya apa yang akan diomongin. Keynote keynote-nya lah. Keynote-nya bener. Talking point lah ibarat talking point. Nah, talking point ini harus dijuruskan untuk salah satunya di-share di sosmed. Misalnya katanya ngomong, aku roy misalnya lanang iki iso ngomong tentang ABC ngono. Oh, sing lagi engko tak pancing ngomong iki supaya potongan iki omongan iki iso tak masukkan dimasukkan ke sosmed ya. Jadi kok editor wis garek anak ngomong iku ndek menit iki ya wis langsung dipotong iku satu konteks. Iya, bener sih. Kayak gitu. Nah, itu nanti sudah nemu kan dari talking point tadi udah nemu. Nah, talking point-nya itu kan gini ya, untuk bisa tembus di SEO, kita kan harus riset. Iya. Di SEO keywordnya ini kepake apa enggak? Itu risetnya pakai apa? Google Trend dan kawan-kawan itu atau Bisa Google Trend Google bisa, Trend juga, ya? tapi biasanya paling gampang adalah misalkan kalau di Instagram atau di TikTok itu kita pakai search-nya aja. Jadi misalkan tips sosial media spasi, spasinya kan ada banyak nanti. Tips sosial media tentang apa? Misalkan Reels apa banyak kan. Nah, itu udah termasuk Reels ada nih. Oh, berarti nanti aku tak tanya tentang tips sosial media Reels, atau misalkan nanya tentang kehidupan, misalkan kerukunan di dalam rumah tangga misalnya kita. Jadi keyword yang mau kita cari itu kita tuliskan di kolom pencarian. Nanti kalau misalkan ada video dengan Reels yang view-nya tinggi atau nah itu berarti di SEO-nya kemakan tuh maksudnya berjalan. Nah, tinggal dari situ kita masukin ke script, waktu mau ditanyain waktu mau podcast itu ditanyain. Itu dipotong di dalam caption, nanti dituliskan kalimat tadi. Berarti kalau kayak gitu sebelum bikin video riset dulu, apa misalnya videonya udah jadi, videonya kita arahin nih nanti nih ke sini gitu. Salah, harusnya yang pertama lebih mudah. Sebelum itu riset dulu. Lebih mudah itu maksudnya adalah sekali jalan. Jadi karena gini, yang bisa kita kontrol itu sebenarnya skrip. Kalau ngobrol gini, moro-moro tadi ngomong MLI gorong jelas-jelas no MLI langsung ngelantur kemana. Iya. Gak iso dikontrol. Iya. Mau motong, oke mas, stop dulu ngomong itu. Kita mau ngomongin tentang ini, gak enak obrolan ya malah kan. Iya, bener. Malah enakan memang dari awal talking point-nya dibahas. Bener. Kayak kemarin aku baru ketemu orang, dia mau bahas tentang feminis. Iya, aku lihat di story-nya juga. Buat disertasi ya dia kayaknya. Dia ada disertasi sama ada tesisnya S2, dia mau bikin podcast. Aku pengen podcastnya itu ngomongin feminis gini-gini, gimana caranya supaya laku gitu. Loh, gampang. Terus ada belum marketnya? Ada perempuan, ada laki-laki gini-gini. Nah, yus konsisten aja gitu. Di situ ngomongin gini-gini. Terus feminisme itu apa aja, misalnya kesetaraan gender lah, apalah gitu. Nah, itu poin-poinnya nanti ditulis jadiin satu tema-tema khusus. Nah, dari tema-tema khusus kan ada talking point tadi. Talking point-nya dibuat kayak per chapter atau per episode gitu ya. Enggak, kalau talking point-nya per ini segmen, per kalau satu segmen. ngobrol. Oh iya, segmen. Kalau topiknya per episode. Nah, nanti dari potongan itu kita udah tahu dari talking point itu kan dapat 4 highlight tentang ini A B C D gitu. Jadi dari awal sudah di set. Iya. Lebih memudahkan kerja lah itu. Iya. Sebenarnya kalau soal ini aku nggak mau bilang podcast mas, soalnya kualitas audio kan ini belum untuk podcast. Aman sekali. Ini talk show atau interview gitu kan. Iya. Ini sebenarnya mau mengcover kayak di Malang ini kan banyak juga orang-orang hebat gitu kan, dan juga banyak isu-isu di Malang ini yang lokal yang
kadang-kadang itu miss gitu. Maksudnya miss itu informasinya disampaikan dengan cara yang gitu-gitu aja gitu. Karena pengen nyoba kayak buat kita ngobrol tentang Malang gitu, Mas. Oh iya, boleh. Aman. Gitu. Nah, ngobrol soal Malang lagi dan soal sosial media, Mas. Kalau selama ini di Malang kan juga kalau lihat konten-konten yang viral, itu kan kalau nggak review tempat wisata, review makanan, ya kan? Atau Mas Antono marah-marah itu kan? Ya. Antara itu. Ada nggak yang apa ya, yang bakal atau prediksinya yang bakal meledak gitu? Sebenarnya viral atau enggak ini masih tabu sebenarnya. Tabunya adalah viral di explore atau di berandamu atau di FYP di tempatmu. Di tempatku juga beda. Benar. Makanya viral ini apakah isunya gimana gitu. Kalau ngomongin Malang, isu yang pasti viral adalah ngomongin tentang fasilitas publik. Nah, sebenarnya viral itu jadi kerasa relate karena satu mengandung kayak keresahan bersama. Contoh misalkan dulu yang di Jakarta ada viral yang rumah makan mahal banget, nasi mahal. Itu kan sebenarnya semua relate. Wah, nasi putih aja mahal. Satu, terus bungkusnya pakai plastik. Pakai plastik. Kresek langsung dicelup. Oh, itu kan nggak bersih dan lain-lain. Itu semua itu jadi viral karena satu keresahan bersama. Balik lagi misalkan Kota Malang kayak di sini. Bangku-bangku ini misalkan dulu kan aku sempat juga review bangku sini waktu dipakai mesum waktu dulu. Wah, ini bangku-bangku ini bikin mesum gini. Bangkunya yang diblokir. Bangkunya yang dikasih bambu gitu-gitu. Sebenarnya kan keresahan bersama. Kayak kita enak nih sebenarnya pagi-pagi nongkrong di sini sambil misalkan kita killing time, ntar ada kegiatan lain sambil lihat ini mungkin sambil kerja. Itu sebenarnya membantu kita merasakan kayak sebenarnya bisa kok, nggak harus ditutup kalau mesum gini, mungkin harus dikasih penjagaan dan lain-lain. Itu jadi viral. Relate. Terus kalau misalkan soal apalagi yang akan tren berikutnya, kemungkinan untuk memprediksinya adalah hal apa yang memicu orang untuk interaksi atau komen keresahan. Itu pasti akan jadi hal yang viral atau hal aneh yang jadi kalau segmen market penonton yang umum itu kan anggap aja palu gada lah dari A semuanya adalah soge banget, soge dan pinter banget sampai yang miskin banget dan itu ada juga yang itu. Ekonominya mungkin sulit. Kurang mampu, sulit sama sulit menjangkau informasi kayak misalkan dia tidak sekolah atau gimana, tapi dia bisa ngerti internet dia hanya scroll gitu. Dari situ kan harus harus mencakup semuanya. Maka apa yang bisa men-trigger itu? Berarti kita harus bisa melihat informasi itu hal bodoh apa. Ini nggak harus yang nunggu di berita dulu rame gitu. Kita sebagai content creator bisa melihat kepekaan kayak iki bakal rame iki bakal dibenci orang, iki bakal bikin kegaduhan. Iku kita angkat juga bisa. Karena sekarang sumber informasi itu setelah ada era yang tadi kita sebutin, sumber informasi itu kok dia ini. Kita balik ke Malang aja Mas nih Mas. Soal Malang ini kan. Beberapa yang dikeluhkan, kalau aku juga ngobrol dengan orang-orang, kan aku juga siaran di radio tuh. Ya kan? Iya. Aduh, jangan disebutin dong. Jangan sebut, nanti disensor sendiri. Di sebuah radio gitu lah. Iya. Sebetulnya Malang kan yang dikeluhkan halnya simple gitu Mas. Kayak kita pengen parkirannya ada gitu kan, aman, terus nggak macet, sama nggak banjir. Nah, tapi sampai sekarang kan, apalagi banjirnya ya. Kemarin juga Mas Lanang ngalamin nggak? Banjir ya kan? Aku kan ada konten juga di Malang Raya Info itu yang tanya-tanya warga. Oh iya, yang tanya-tanya warga juga. Aku juga ngelihat itu. Nah, kalau soal 3 hal tadi Mas, macet, banjir, sama parkiran gitu. Kenapa? Wali kota yang dipengenin kayak gimana Mas? Wali kota yang dipengenin sih, yang pasti gini, kalau wali kota yang diinginin itu dari zamannya Banten sampai mungkin nggak ngomong PJ ya, berarti ngomongin wali kota yang sekarang. Sedikit kelemahannya adalah satu, komunikasi publik. Jadi kenapa aku sampai
menginisiasi sampai mau masuk ke instansi, mau masuk ke Pemerintahan gitu ya? maksudnya terlibat di MCC, inisiasi komunitas podcast, terus ke MCF dan lain-lain, mau, karena aku rasa dari cara itulah yang bisa membantu atau mewujudkan apa yang tak rasakan. Terus aku juga ambil jalur-jalur pragmatif lain dengan bikin konten sosial eksperimen, tanya ke warga dan lain-lain. Di Kayu Tangan juga itu Kayu ya, soal Tangan. penyeberangan ya. Itu jalur pragmatis lain yang tak ambil. Semua lini tak ambil lah. Ini aku terjun. Yang intinya adalah komunikasi publik itu kurang sekali di Malang dari zaman wali kota dulu sampai sekarang. Kenapa kok kurang? Kayak kita mau wali kota ini mau bikin apa? Malang mau dijadiin apa? Mau ada plan apa? Itu enggak warga pernah nggak tahu. terpublikasi gitu kan ya? Warga nggak tahu, tiba-tiba jadi loh. Padahal sebenarnya gini, Iya. simpel ya. Kalau dulu tuh kan aku dulu sempet ngerjain ini, terlibat juga lah, bilangannya terlibat lah. Takutnya ngerjain nanti sana protes. Nggak kerja kok dulu toh. Ya terlibat Iya. secara langsung ataupun tidak langsung dengan pencalonan wali kota dulu Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Dulu aku di Bandung juga. Terus lihat gimmicknya, lihat. Kalau Ridwan Kamil kan komunikasi. bagus dia di sosmed segala kan. Nah, itu yang membedakan. Yang membedakan adalah mungkin wali kota memimpin itu kadang apa ya? Kadang kita harus bantu mereka untuk, Pak, cara mengkomunikasikan rencana itu seperti ini loh, Pak. Bukan lewat FGD lalu seminar terus ada highlightnya. Karena apa? Kalau di pemerintahan itu kadang struktural, Mas. Struktural itu harus melalui ini. Iya sih. Kalau misalkan kita mau bikin sesuatu, nggak bisa langsung bikin, ada tahapan-tahapannya ada itu. tahapan dan lain-lain. Memang ribet banget emang. Memang birokrasi itu Bener-bener. ribet. Namanya birokrasi Iya. dibikin ribet supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ada yang ribet ngapain simple? Itu. Tapi kan kenyataannya begitu memang kan, Iya. dalam pengurusan segala Betul. macam. Iya. Jadi balik lagi kalau di Malang. di Malang yang jadi hambatan adalah mayoritas warga Malang itu kadang masih pakai prinsip pokoknya. Itu yang beberapa kali aku kalau ketemu mau Bener. bikin inisiasi agak sulit karena mereka Wes pokoknya apa jare? Wes pokoknya repot. ya pokoknya aku enak. Wah, Iya, aku repot juga pokoknya karena repot. nggak jelas variabelnya. Iya, Terus misalkan kayak mau diajak diskusi, Iya, misalkan iya. ini untuk perubahan, misalnya pasarnya dipindah dulu, Ah. untuk apa namanya revitalisasi nanti bakal jadi gini, bakal jadi begini, pakai pokoknya pokoknya aku Pokoknya. dodolan gini. Nah, agak repot dan Pokoknya kita nggak bisa kalau di level pejabat yang aku lihat, akhirnya aku belajar bahwa nggak bisa kita semena-mena langsung pokoknya. Iya. Kita pakai pokoknya juga. Lu gini, wah agak sulit. Termasuk kayak parkir itu kan sebenarnya karena cukup kompleks untuk penertibannya. Walaupun memang solusinya sudah ada, Iya. penerapan sudah ada. Tapi kalau kita mau tegas, pilihannya dua, kayak chaos, kayak mau demo ini. Karena kita nggak ngerti yang punya kepentingan parkir itu siapa. Benar. Karena kan nggak mungkin lahan parkir itu dikelola oleh satu orang si tukang parkir itu. Soalnya income-nya kan berapa M kan dari parkir kan. Nah, dan itu ternyata belum memenuhi. Kan kemarin 8M itu ternyata bukan Iya. belum memenuhi kalau dibagi sama Iya. 3.000 atau berapa titik parkir itu sehari cuma dapat 12.000 berapa? Aku Iya, lupa iya, waktu iya, itu. iya. Benar, Aku sempat ngitung di kalkulator dan itu memang penyerapannya kurang sekali. Nah, itu kayak gitu-gitu aku nggak ngerti. Maksudnya ini tuh kalau mau ngomong soal rodok medeni sebenarnya ngomongin. Cuman nek ngomong Tak soal apa-apa. Aman, koloni atau ngomongin soal struktur, ya ini tuh menurutku nggak di hal parkir kok, di hal semua kayaknya ada struktur ini yang kita butuh. Kalau ngomongin wali kota tadi kita butuh orang yang bener-bener berani. Nekat, backingannya kuat, misal backingannya Amerika, backingannya sopo ngono misalnya. Vladimir Putin Backingannya sopo ngono sing dia iki ibaratnya bodoh amat ngono. Wes nek jariku apike ngene, ya wis akhiran tweet ngono wis.
Tapi biasanya gak suwe ngono iku, Mas. Pasti diserang wong lah. Jadi masalah kan itu, yang punya kepentingan kan nggak punya kita aja. Dan paling bener adalah kita butuh teman-teman yang kreatif, butuh teman-teman yang punya inisiasi itu untuk berani, bukan antipati. Iya, berani untuk inisiasi, berani untuk membuat perubahan. Nah ini kan makanya peran serta dari warga dan pemerintah itu harus simultan. Jadi nek sampean misalnya mau bikin perubahan terus sampean antipati dengan pemerintah, itu menurutku salah. Karena harus disupport, diinisiasi dari bawah, dipukul regulasi dari atas. Jadi ketemu di tengah ngono ibaratnya. Iya. Berarti juga sistem harus yang terbaik ngono. Pemerintah yang sadar juga berarti ya. Pemerintah yang sadar, masyarakat yang berani bersuara, berarti gitu. Ya, dan juga kadang aku ada hal sing tak tanda kutip nggak apa-apa nepotisme. Maksudnya demi kebaikan, iki rada mungkin agak tabu untuk beberapa orang lah. Iya. Aku nepotisme nggak apa-apa lah, asalkan misalkan aku duwe perubahan, tapi langsung ke ACC ambil seluruh jajaran sing tak misalkan. Bener. Ono perubahan kayak revitalisasi pasar, pasar Gadang, pasar Belitung, pasar opo, ngono. Revitalisasi jadi lebih bagus, jadi lebih modern, bersih, ngono. Engko apa jenenge dari kepala pasar sopo? Iya. ACC dari konteks ACC. nepotismenya dalam hal untuk kebaikan, biar birokrasi gak ruwet segala macem. Betul. Bukan moro-moro aku duwe ade Mas Lanang ngono ya. Mas Lanang tak tempatno ngono iku gak lapo-lapo entuk gaji gak ngono. Nah, iku nek nepotisme kan konteksnya adalah dalam penunjukan langsung. Ya, tapi kalau lewat sistem demokrasi gak mlebu nepotisme. Udah lah. Nah, ya sih udah lah intinya. Ya udah tahu. Tidak. Kok tanya saya. Loh, kaget. Nah, hal-hal kayak ngono kadang tak perlukan untuk percepatan. Setuju. Dan kenapa kok aku bikin komunitas podcast itu namanya Sindikat Siniar. Sindikat, karena aku seneng banget dengan kata-kata sindikat dalam artian yang bagus. Kita punya tujuan yang sama, terus kita bersindikat untuk mencapai tujuan itu. Dalam hal ini perlu di guidance bahwa hal ini baik. Tapi lagi-lagi ada standar ganda, baik untuk siapa? Kalau kita ngomongnya balik ke Kota Malang dan lain, kalau baik untuk semua orang, aku yakin nggak semua orang itu bisa merasakan manfaat. Tapi misalkan soal transparansi, terus fasilitas publik dan lain-lain, kayaknya akan lebih banyak orang sing bisa menikmati. Ya, yang pasti sih kalau di pemerintahan memang akhirnya aku sadar banyak hal yang harus kita pilih, harus kita pilih untuk maksudnya tingkat kekritisanku itu akhirnya ono sedikit melunak ketika melihat mereka ini sedang berusaha tapi kepentok ambil. Realitasnya gitu, kayak orang-orang juga pengen ada perubahan-perubahan yang bagus, tapi kadang-kadang ya tadi dari ada regulasinya, birokrasi, orang-orang yang ruwet kayak gitu-gitu. Ada mau bikin hal yang baik tapi belum ada hukum yang mengatur, karena mereka nggak bisa bertindak kalau nggak ada payung hukumnya. Landasannya apa kan gawe gini, belum ada undang-undang. Makanya gak oleh golput, nah itu kayak DPR itu penting ngono. Jadi kita bersindikasi ki nek ngomongin struktural ki yo nang DPR, yo nang wali kota. Wali kota harus terbuka, DPR harus terbuka. Terus kayak apa jenenge? Ya semua stakeholder yang berkepentingan ngambil keputusan harus sing PNS itu sama sing paling dhuwur iku kepala dinas. Iya, kepala dinas ya. Kepala dinas atau Sekda, betul. Sekda itu juga penting. Iya. Sekretaris daerah. Sekretaris daerah penting juga. Banyak elemen yang harus rangkul. Iya, emang transparansi itu penting banget. Cek gak koyo ono iku lho, ono proyek Patung Soekarno. Oh, tahu aku. Ya, Patung Soekarno itu tendernya bisa cek di LPSE. Ini kita nggak ngada-ngada. Cek kan LPSE Kabupaten Malang. Itu sing tender namanya banyak, tapi kok angkanya yang keluar cuma 1 ya. Nah itu lek kata MCW sih ono indikasi katanya curiga boleh gitu kan.
kita laporkan. Kayak kemarin misalnya pemilu, ono apa namanya politik uang, ya kita boleh lapor Bawaslu. Laporkan harus Foto, laporkan. misalkan kartu Iya. namanya di foto, ada uangnya di foto, laporkan. Kan ada, yang di Iya, kabupaten apa benar. gimana itu kan ada. Laporkan, uangnya masuk dompet. Nggak iso, Enggak kan, ya? kan barang Oh bukti. iya, barang bukti ya? Iya. Nggak iso ya? Nggak iso. Itu curang juga. Curang kita. juga. Korupsi itu nggak bisa. Iya. Nggak iso. Wah, menarik. Iya. Bajunya jagoan Indonesia. Mantap. Ya? Jagoan Indonesia. Kan kita satu grup juga ya? Betul, jagoan Luar Indonesia. biasa. Ya, ini inisiasi dari Pak Dias itu cukup harus diapresiasi. Kalau di Jakarta itu ada namanya apa ya, meet of manager apa Pak MOM. Itu kumpulan dari manajer-manajer atau istilahnya founder-founder startup. Ya bikin satu kayak arisan apa grup ngumpul, nanti ngobrol-ngobrol, orang yang mau dapat insight silakan datang. Dia ngumpul di taman, ngumpul di mana. Itu apa sih? Itu dulu inisiasinya pas pandemi. Bagus. Iyalah, 10.000 kilometer kan berawal dari satu langkah. Mas. Betul. Oh, asik. Dari satu Udah langkah. kayak motivator ini ya. Cocok. Kalau Anda ingin kaya ya, Anda silahkan bekerja ya, jangan minta duit aja. Oke Mas, thank you very much waktunya. Siap. Nanti kita ngobrol yang lebih serius lagi habis ini. Aman. Ini kan pendahuluan dulu. Oh, waduh, siap. Iya. Nanti kan mendekati bulan-bulan November, Oktober, Pilwali, kita ngobrol yang lebih seru lagi. Mas Lanang, everybody. Jangan lupa follow Lanang Edan dan Mamat Kunci. Ya, terima kasih Mas Willy.